punya rencana bagi kami. Apapun yang saat ini kami alami, kami memilih untuk tetap percaya bahwa Engkau punya rencana yang besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh Yesus Tuhan, Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, ku percaya, ku memilih untuk tetap percaya. Sekalipun sekarang ku tak dapat melihat, namun ku percaya Kau punya rencana. Oh ya rara bayana kaya namose, Yesus, Yesus, ku percaya Tuhan. Kia rara bayanamu. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu
yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Salam warga kerajaan, bagaimana kabarnya? Anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan kiranya selalu bersama dengan kita. Hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani, pasalnya 13 ayatnya ke-17. Dikatakan demikian, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sepanjang bulan ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting, yaitu tentang gereja. Di dalam tema gereja, maka ada subtema yang mana kerap kali ini menjadi sebuah dialog, perbincangan yang tidak pernah habisnya. Dan ini juga sangat penting juga, yaitu tertanam dalam sebuah gereja lokal. Dari ayat yang kita coba baca bersama, di sana meminta kepada para penerima kitab Ibrani ini untuk mereka sebagai orang percaya, mereka harus tertanam di dalam sebuah komunitas lokal. Dan bukan hanya mereka tertanam, tetapi di sini dikatakan mereka harus dengan sengaja mengambil satu sikap hati untuk mereka boleh taat kepada pemimpin-pemimpin mereka, untuk mereka boleh tunduk kepada pemimpin-pemimpin mereka. Mengapa? Nah, di sini menjadi sebuah pertanyaan sangat penting. Mengapa kita perlu tertanam dalam gereja lokal? Di sana ada pemimpin yang mereka taat dan tunduk. Mengapa kita ada di sana? Di sini dikatakan seperti ini. Karena mereka itu yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Apabila kita memperhatikan konteks daripada Ibrani, maka kita bisa melihat Ibrani ini diberikan kepada orang-orang percaya yang pada waktu itu dalam setting mereka ada dalam aniaya, dalam setting mereka ada dalam masa sukar, dalam setting mereka ada dalam penderitaan. Dalam masa aniaya, masa sukar dan penderitaan tersebut, penulis Ibrani ini menitik beratkan pada dua hal. Yang pertama tentang keutamaan Kristus. Yang kedua adalah mereka bertekun dalam iman. Pada waktu membahas tentang poin yang kedua, bertekun dengan iman, maka di pasal 13 ditekankan di sana bagaimana orang-orang tersebut harus bertekun dalam iman, bukan yang personal, tapi korporat dalam sebuah gereja lokal. Di sinilah kita bisa mengurai tentang namanya pentingnya kita tertanam dalam gereja lokal. Ayat tadi kita baca, itu dikatakan seperti ini. Supaya kita dapat sebuah cover, supaya kita dapat sebuah perlindungan. Untuk apa? Untuk jiwa kita. Jiwa terbagi menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak. Pada waktu kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang terjadi adalah kita harus melatih diri kita guna menyesuaikan pikiran saya dengan pikiran Kristus, perasaan saya dengan perasaan Kristus, kehendak saya dengan kehendak Kristus. Analogi yang biasa digunakan adalah waktu saya lahir baru, maka saya dikategorikan sebagai seorang bayi. Kita sadar bersama bahwa sebagai seorang bayi layaknya membutuhkan orang-orang di luar, yaitu orang tua, yaitu perawat, dokter, untuk membantu mereka dalam tumbuh kembang. Apabila analogi ini kita tarik kepada namanya Ibrani pasal 13 ini, maka kita sadar percaya bahwa Anda dan saya yang telah lahir baru, kita membutuhkan mereka. Untuk apa? Supaya pertumbuhan rohani kita itu dikategorikan sehat, itu dikatakan baik. Menjadi penekanan utama di sini adalah mengapa saya tertanam dalam gereja lokal. Karena kita membutuhkan orang lain untuk kita bertumbuh. Karena kita membutuhkan di sana dikatakan para pemimpin. Supaya apa?
supaya pertumbuhan kita bukan sehat dan baik, supaya kita dapat mensinkronize, kita dapat menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus, perasaan kita dengan perasaan Kristus, kehendak kita dengan kehendak Kristus. Allah menerima kita apa adanya, tetapi Dia tidak mau kita apa adanya. Dia mau kita seperti Dia. Dalam perjalanan dalam pertumbuhan rohani tersebut, kita harus tatanan dalam gereja lokal. Mengapa? Karena itu merupakan desain Allah untuk Anda dan saya boleh tertanam dalam gereja lokal. Suatu kali saya membeli sebuah device. Pada waktu saya membeli device ini, maka seorang penjual itu berkata pada saya bahwa device ini harus disinkron dengan namanya Wi-Fi, supaya saya dapat menikmati kemaksimalan aplikasi dari device ini. Maka sampailah saya pada satu titik di mana saya mau menggunakan device ini, dan saya mencoba untuk mau memaksimalkan apa yang ada dalam device ini. Saya berkeluh kesah dengan anak saya mengatakan saya dibohongi sama salesnya. Mengapa device ini tidak bisa beroperasi seperti yang dia tawarkan? Anak saya bilang ini, Daddy, di sini sudah ada Wi-Fi. Apakah Wi-Fi-nya sudah disinkron? Kenapa seperti itu, nak? Oh iya, Di. Kalau Wi-Fi-nya tidak disinkron, maka device ini tidak akan maksimal. Lalu saya ikuti perkataan dari anak saya mensinkronkan device ini dengan Wi-Fi. Apa yang terjadi? Device ini bisa jadi maksimal. Kehidupan kita kerap kali tidak bisa maksimal oleh karena kita tidak mensinkronkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Mengapa demikian? Karena kita mungkin hari ini belum ada dalam tertanam dalam gereja lokal. Dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda lakukan hari ini, mungkin Anda sedang berkendaraan, mungkin Anda sedang menikmati waktu me time Anda, dan Anda mendengarkan siaran ini, dan Anda bertanya pada diri Anda bahwa saya belum tertanam dalam gereja lokal. Kenapa saya harus tertanam dalam gereja lokal? Supaya pertumbuhan Anda selaras dengan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan Anda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan yang mengundang kami untuk kami bukan hanya percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Allah itu juga Allah yang mengundang kami untuk kami boleh tertanam dalam sebuah komunitas, tertanam dalam gereja lokal, supaya dalam kehidupan kami boleh berjalan menuju pada keserupaan dengan Kristus, sehingga kehidupan kami itu boleh memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar kiranya kebenaran firman ini mengajar setiap dari kami untuk mengetahui kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.